Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Bimbel Pak Ami Tutor ya. Hari ini kita akan membahas ya tentang yang namanya integritas ya, TWK penalaran integritas ya. Kita mulai ya, ini tinggal dinalar aja. Kita lihat kata kuncinya saja ya. Jadi main nalar saja sebenarnya TWK itu kalau paham konsep dasar integritas, nasionalisme, bela negara ya, kita akan bisa menjawabnya dengan baik ya. Kita soal nomor satu. Dalam sidang PPKI yang membahas tentang Piagam Jakarta, para anggota PPKI dari wilayah timur keberatan dengan rumusan sila pertama. Setelah melalui perdebatan dan pendekatan yang diambil kesepakatan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dilakukan anggota PPKI menunjukkan perilaku integritas untuk kepentingan bangsa dan negara. Perhatikan di sini kan menghilangkan 7 kata ya dalam PKM Jakarta untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti kata kuncinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka carilah jawabannya dengan konteks yang sama. Jadi jawabannya apakah A memperhatikan perbedaan agama? Nah, ini bagus juga. Apakah B menjaga persatuan demi berdirinya negara? Sangat baik ya. Yang C kebersamaan etnis, suku dan agama baik juga. Yang D pluralitas daerah dan wilayah ini kurang ya. Ini kurang juga ya. Asimilasi antar etnis jangan juga. Jadi 3 jawaban yang baik di sini. Maka carilah jawaban yang paling baik karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kita pilih jawabannya udah pasti yang B ya. Menjaga persatuan demi berdirinya negara. Karena sidang PKI adalah rumusan ya, rumusan Pancasila untuk berdirinya negara ideologi, maka jawaban adalah yang B ya. Menjaga persatuan demi berdirinya negara. Jadi kita sesuaikan narasi teksnya. Apa yang ditanya dengan jawabannya harus sinkron. Jadi jawaban adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Soehardi Sojerningrat merupakan wartawan muda yang berpendidikan dan aktif dalam organisasi Budi Utomo. Ki Hajar Dewantara pernah diasingkan ke Pulau Bangka karena tulisannya yang menyinggung Belanda. Saat itu rekannya sesama cendekia muda yang menginginkan kemerdekaan yaitu Ernest Dowers Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang juga bergabung dalam Budi Utomo. Tidak menyetujui hal tersebut. Lalu kemudian bersama-sama diasingkan ke Belanda. Mereka lalu dikenal dengan nama Tiga Serangkai dan menjadi tokoh awal perjuangan kemerdekaan oleh kaum muda. Dari kisah perjuangan tersebut, ya, dapat diambil nilai bahwa ya mereka ini ya, berjuang ya, berjuang lewat tulisannya, lewat tulisannya untuk menyinggung ya, menyinggung yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Jadi apa yang bisa kita ambil dan mereka diasingkan, maka yang jawaban A, perjuangan tanpa angkat senjata tidak akan berguna. Ini bukan nilai yang diambil ya. Yang B, Ki Hajar Dewantara telah menginspirasi para pemuda untuk mau bersuara. Oke, ini baik. Yang C, keinginan untuk rela berkorban bagi negara perlu dibarengi dengan kemampuan awal bela negara. Ini baik juga. Yang D, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh utama perjuangan organisasi nasionalis pemuda. Tokoh utama. Ini kurang ya tokoh utama ya. Kaum muda harus berdiskusi ya dengan kaum tua yang melakukan aksi ini kurang juga. Ini oke lah kita ambil. Ya. Jadi di sini ya dia apa namanya diasingkan. Lalu kemudian bersama diasingkan. Berarti itu sikap yang namanya sikap rela berkorban apapun resikonya. Jadi saya rasa di sini yang paling pas adalah yang C. Karena sinkron jawabannya yang C dengan narasi dan soal ya. Narasi dari soal. Jadi jawabannya C ya. C yang paling tepat. Keinginan untuk rela berkorban bagi negara perlu dibarengi dengan kemampuan bela negara. Jadi dia bela negara dengan tulisannya. Oke, jawabannya C ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi kita pahami narasi dulu ya. Jadi pahami narasi dulu sesuaikan dengan jawabannya sinkronkan. Saat perundingan sila-sila Pancasila terjadi perdebatan di antara anggota PPKI, terutama dalam pembahasan sila ke-1. Hal ini dikarenakan tidak semua warga Indonesia beragama Islam, sehingga sila tersebut jika tidak diubah kurang menunjukkan kemajemukan Indonesia. Sebagai salah satu anggota PPKI, Kasman Dimejo membujuk teman-temannya yang lain untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Tindakan yang dilakukan Kasman tergambar melalui sikap. Nah, ini dia Kasman ini mengajak teman-temannya untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Maka tindakan yang dilakukan Kasman ngapain dia? A. Kepedulian yang tinggi terhadap nasib saudara yang lain beda agama. Ah, ini baik ya. Karena dia mengajak teman-temannya ya, mengajak teman-temannya untuk menghilangkan 7 kata itu. Karena tidak semuanya beragama Islam. Jadi dia mungkin peduli masuk akal. Yang B. Profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota PKI. Ah, ini bisa masuk juga.
Yang C, bekerja keras dalam mempertahankan pendapat, bagus juga. Yang D, rasa tanggung jawab yang direalisasi oleh semangat persatuan, bagus juga. Yang D, rela berkorban mengutamakan kepentingan bangsa. Ya, jawabannya semua baik ya. Jawabannya semua sangat baik. Jadi TWK ini hati-hati ya. Jadi jawaban semua sangat baik. Perhatikan narasinya. Narasinya adalah menghilangkan tujuh kata. Kasman di Mejo membujuk teman-temannya. Berarti di situ ada dia peduli dengan nasib saudara lain yang berbeda agama. Ini jawabannya adalah A karena dia membujuk, dia peduli. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi yang A lebih baik ya daripada yang B, C, D, maka jawaban pasti yang A. Jawabannya sudah pasti yang A. Kepedulian yang tinggi terhadap nasib saudara yang berbeda agama. Karena Kasmannya yang membujuk, jadi dia peduli dengan nasib eh, saudara rakyat Indonesia yang berbeda agama. Oke. Nomor 4. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai jurnalis dan penulis. Ia banyak mengkritik kebijakan-kebijakan Belanda yang menyengsarakan rakyat. Tulisannya terkenal yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Berisi kritik keras terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang akan menyelenggarakan pesta 100 tahun terlepas dari penjajahan Prancis. Tulisannya tersebut membuat pemerintah Belanda tersinggung. Dan pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan bersama Cipto Mangunkusumo dan Daud Sdeka. Jadi mirip soal yang tadi ya. Sikap integritas Ki Hajar Dewantara tercermin dalam ya di sini kan tadi kan rela berkorban tuh ya kan. Jadi terhadap yang namanya yang tadi nomor 2 ya, resiko yang ada. Yang ini dia nulis dia sama tiga kawannya, tiga serangkai ini dan diasingkan. Jadi yang A coba jawabannya kejujuran dalam menulis sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Ya baik. Keberanian dalam melawan penjajah melalui perjuangan fisik. Nah, ini tidak ada perjuangan fisik ya, yang ada dia menulis ya. Jadi salah kan? Yang C, sikap konsisten Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagus. Sikap tegas Ki Hajar Dewantara terhadap ketidakadilan Belanda kepada rakyat Indonesia. Oke, ini baik juga. Yang E, keteguhan dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran tanpa takut dengan segala resiko yang ada. Iya, yang baik. Jadi jawaban paling baik ini adalah, ini kan perilaku ya. Perilaku ini berarti dia, kalau kejujuran ini kurang pas lah. Sama sikap tegas nih kurang pas. Konsisten nih masuk ya. Memperjuangkan nih kurang pas. Kenapa dia nih? Ya, saya rasa ini semua mencakup ini. Yang E. Jadi keteguhan dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran tanpa takut dengan segala resiko yang ada. Karena resikonya ini dia diasingkan tadi. Jadi harus sudah diasingkan dan menanggung resikonya. Jadi jawabannya sesuai dengan narasi, maka jawabannya adalah yang I. Jawaban yang I. Jadi yang ini yang C ya sama yang tadi yang A ini termasuk semua apa namanya, terangkum ya dalam yang I. Jadi jawaban terbaik adalah yang I. Jadi sesuaikan sinkronnya dengan soal ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebagai seorang ASN, kita mempunyai peran penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, beradab modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. ASN juga harus dapat melaksanakan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan kepegawaian negeri seperti Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN adalah salah satunya adalah penegasan bahwa ASN merupakan profesi sehingga diperlukan kode etik dalam melakukan tugas negara. Salah satu bentuk penerapan kode etik ASN dalam bermasyarakat. Perhatikan di sini, pertanyaannya adalah kode etik dalam bermasyarakat. Nah, jadi cari jawabannya yang sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 dalam bermasyarakat. Kode etiknya dalam bermasyarakat. Yang A, menjaga informasi instansi yang bersifat rahasia. Ini dalam organisasi dengan pemerintah. Ini kurang tepat ya. Salahkan. Yang B, menjalin kerjasama kooperatif dengan unit kerja lain yang terikat. Ini juga kurang pas ya. Ini dengan yang namanya yang tadi tuh saya bilang organisasi ya. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas. Ini juga kurang baik. Ini juga namanya eh kompetensi dia, diri dia. Jadi kurang baik ini pribadi. Ini kurang ya. Yang D memberikan pelayanan secara tepat, tepat dan adil serta tidak diskriminatif. Ya ini bermasyarakat. Jadi jawabannya sudah jelas. Yang D ya. Yang E memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Ini pribadi. Ini pribadi, ini pribadi, ini ini sosial ya sosial ini apa namanya organisasi ini juga organisasi maka jawabannya adalah yang dia memberikan pelayanan secara cepat tepat terbuka adil serta tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat jadi jawabannya adalah yang dia kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya nomor ya nomor 6 ya
Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pejabat negara sekaligus bangsawan diriwayatkan tidak pernah sungkan membeli perabotan bekas dari teman atau pelelangan. Dia Ki Hajar Dewantara tidak sungkan ya. Dia membeli barang bekas ya dari pelelangan. Mengapa perilaku mencerminkan integritas terhadap bangsa Indonesia? Berarti contoh ya. Contoh apa namanya? Ya, contoh sederhana lah ya. Jadi contoh yang saya rasa jawabannya yang ini lah, contoh sederhana. Yang A coba, kebermanfaatan lebih penting dari kemewahan. Nah, ini kurang ya. Tapi jawabannya yang B masuk akal. Kesederhanaan seorang yang memiliki akses kemapanan tapi tidak dilakukan ya karena dia tidak canggung atau tidak malu untuk membeli barang bekas. Yang B masuk akal. Menjadi contoh nyata pelaksanaan prinsip ekonomi di bidang rumah tangga yang nggak masuk ya. Teladan bagi kaum bangsawan untuk menangani identitasnya ini juga nggak masuk. Bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang berpandangan ekologis yang nggak masuk juga. Jadi jawaban terbaiknya adalah yang B. Sederhanaan ya, seorang memiliki akses kemapanan tetapi tidak dilakukan. Jawaban terbaiknya adalah yang di B. Lanjut nomor 7 ya, nomor 7. Dr. Wahidin ya, Soedirosodo menggagas Budi Utomo sebagai wadah untuk memajukan pendidikan bangsa kala itu. Ini tersebut semata-mata agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dan tidak mudah dibodohi oleh asing. Hal yang perlu ditandani dari peristiwa tersebut untuk nasionalisme terkini adalah berarti yang perlu ditandani dari Dr. Wahidin. Apakah A. Melahirkan organisasi pemuda yang beragam identitas dan visioner? Ya baik. Yang B. Merancang kegiatan pemudaan yang heterogen guna melakukan solidaritas bangsa? Bagus juga. C. Tanpa memandang latar belakang identitas, kegiatan pemuda menjadi wadah pemersatu gagasan masa depan bangsa. Bagus. D. Meyakinkan bahwa peristiwa masa lampau adalah cermin kebangkitan generasi muda terkini. Iya, bagus juga. Yang E. Merangsang terciptanya kegiatan kebudayaan yang memiliki kebebasan. Ya, ini bagus juga. Jadi semua jawabannya bagus. Tapi yang di sini adalah tokoh Dr. Wahidin ini ya, menggagas Budi Utomo untuk memajukan pendidikan bangsa kala itu untuk apa? Ya, untuk apa itu? Untuk sebagai apa? Ya, sebagai apa tuh? Untuk dulu sebagai alat pemersatu ya. Jadi dulu sebagai alat pemersatu pemuda untuk berjuang ya, untuk berjuang untuk apa tuh melawan Belanda. Jadi kalau di sini jawabannya adalah yang sebaiknya adalah yang C ya. Untuk kegiatan kemudaan menjadi wadah pemersatu gagasan bangsa depan bangsa. Jadi ini sinkron dengan yang namanya dulu Budi Utomo berjuang untuk itu. Jadi jawabannya C ya. Jawaban terbaiknya adalah di C. Oke ya. Itu saja ya untuk soal penalaran TWK ya. Besok juga ada ya. Apa namanya, nanti malam juga saya buat lagi. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.